Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran yang seharusnya dibawakan pada hari Senin. Tapi pada hari Senin kita memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, karena pelajaran tersebut akan kita pelajari hari ini. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ITS yang akan dibawakan oleh Ibu Ratna Tangakuling SE. Selamat belajar dan selamat mengikuti. Materi kita hari ini yaitu perubahan sosial budaya. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya menurut para tokoh. Yang pertama, menurut Selo Soemarjan, yaitu merupakan perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. 2. Perubahan budaya menurut Kue Janingrat, yaitu proses pergeseran, pengurangan, penambahan, dan perkembangan unsur-unsur dalam suatu kebudayaan. Aspek-aspek perubahan budaya. Secara sederhana, perubahan budaya merupakan dinamika yang terjadi akibat benturan antar unsur budaya yang berbeda. Perubahan kebudayaan meliputi aspek yang mendasar, yakni 1. Peralatan dan perlengkapan hidup. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia telah berubah dari zaman ke zaman, dari yang sederhana ke yang modern. Misalnya, pakaian, rumah, alat-alat rumah tangga, alat transportasi, dan sebagainya. Yang kedua, mata pencaharian dan sistem ekonomi. Mata pencaharian mencakup bidang pertanian, peternakan, dan sistem produksi. Pada zaman dahulu, mata pencaharian masih sangat terbatas dan sederhana. Zaman sekarang ini, mata pencaharian semakin banyak dan modern, seperti ada yang menjadi pilot, dokter, pengacara, polisi, dan sebagainya. Yang ketiga, unsur bahasa. Bahasa adalah lambang dan sarana manusia untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Bahasa umumnya diungkapkan secara lisan, tetapi bisa juga dikomunikasikan melalui media seperti HP, surat, dan sebagainya. Bahasa merupakan unsur budaya yang selalu berubah. Perubahan yang terjadi dalam bahasa antara lain dapat terlihat dalam penggunaan istilah. Misalnya, ibu dengan panggilan bunda, umi, mami, mama, dan sebagainya. Ayah dengan panggilan bokap, dedi, papa, papi, dan sebagainya. Yang keempat adalah kesenian. Kesenian antara lain mencakup seni rupa, seni suara, dan seni tari.
Seni merupakan ciptaan manusia yang dapat dianggap sebagai suatu bentuk kebudayaan tertinggi karena mempunyai kualitas ekspresi yang murni dan secara menyeluruh, terpisah dari kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Misalnya pada masa lalu, orang menganggap bahwa rumah yang indah adalah rumah yang berwarna gelap. Sedangkan pada saat ini, banyak yang lebih menyukai warna yang terang. Contoh lain, dulu anak-anak cewek atau gadis rambutnya panjang dan hitam. Sekarang banyak yang suka rambut pendek dan pirang. Berikutnya unsur yang kelima, yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan berkaitan dengan teknologi. Suatu masyarakat tidak mungkin dapat hidup tanpa pengetahuan tentang alam sekelilingnya dan sifat-sifat peralatan yang dipakainya. Contohnya, seorang petani tahu persis tanaman apa yang cocok pada musim hujan, misalnya padi, dan pada musim kemarau seperti jagung dan kacang-kacangan. Ini semua bisa terjadi karena berkembangnya ilmu pengetahuan. Unsur yang keenam adalah sistem kepercayaan. Semua aktivitas manusia yang berkaitan dengan religi atau sistem kepercayaan berdasarkan pada getaran jiwa yang biasa disebut dengan emosi keagamaan. Menurut para ahli, sistem kepercayaan mengalami evolusi. Pada awalnya ada keyakinan terhadap roh-roh atau biasa disebut animisme. Kemudian berevolusi menjadi percaya dengan banyak dewa yang disebut politeisme. Kemudian yang terakhir muncul keyakinan akan adanya Tuhan yang tunggal yang biasa disebut monoteisme. Anak-anak yang baik, kita telah belajar tentang perubahan sosial budaya. Untuk lebih mendalami materi kita, Ibu Guru akan memberikan tugas. Silakan buka aplikasi Classroom pada tugas Classwork. Materi kita untuk pertemuan berikut adalah faktor utama perubahan budaya. Selamat belajar, jaga kesehatan, dan tetap semangat.